mereka punya tujuan di sini nih buat apa gitu. Nah harusnya yang toko-toko lain nggak nyerah gitu aja gitu. Lihat pandemi gini diem aja nggak bikin pergerakan apa-apa gitu. Harusnya contoh toko-toko yang bisa survive lah ya. Semuanya juga harus sepakat, kita juga punya mimpinya harus setinggi itu. Dari Upods itu gue tujuan awalnya memang gimana caranya gue pengen memperbesar marketnya vape. Dari awal tuh gue memang udah gue bilang sama tim gue nggak mau lo liatnya industri vape-nya sekarang gitu. Target market lo tuh bukan industri vape lo, target market lo adalah si perokok ini gitu. Gimana caranya yang lo hajar itu si perokoknya ini buat beralih, jangan industri vape-nya. Industri vape-nya anggap bonus buat kita. Ya pokoknya intinya gini, kenapa lo harus join AVI ya? AVI kan sebagai wadah buat para pelaku usaha. Di situ isinya untuk berdiskusi, untuk menambah link, retailer cari distributor, distributor cari produsen. Nah ini kan linknya semuanya akan nambah gitu. Terus banyak lagi, kita ada program-program kayak pelatihan, ada pelatihan vaporista, pelatihan pengusahanya. Kenapa di AVI ini kita bikinnya kan nggak cuman terpusat di Jakarta aja. Kita bikin di daerah-daerah, ada pengurus daerah. Pengurus daerah ini untuk mengurusi di daerahnya masing-masing. Contoh kalau misalnya satu pengusaha di daerah dia berjalannya sendiri, ini kan nggak akan terarah gitu. Mereka nggak akan tahu info yang baik buat usahanya dia gitu. Dengan adanya pengurus daerah, pesannya itu akan tersampaikan gitu. Dan kalau mau ada diskusi, ada masalah, itu bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Dan selain itu juga kita kan punya suara, jadi semua member AVI ini punya suara untuk ke pusat ini, untuk gimana caranya untuk memperjuangkan si industrinya ini gitu, untuk ke pemerintah dan kemanapun. Kalau misalnya kita nggak ada di asosiasi, contoh misalnya dari pengusaha A, mereka punya suara, mereka langsung menyuarakan sendiri ke pemerintah gitu, contoh ke Kementerian Keuangan atau ke Presiden sekalipun, mereka nggak akan didengar gitu. Tapi di saat dia satu di dalam satu industri, dalam satu asosiasi, ini adalah jalan gitu, jembatan untuk kita semua bersuara untuk ke pemerintah gitu. Dan itu pentingnya asosiasi, khususnya AVI gitu. Nah, lo ketutup asap kan lo kan? Ketutup kan lo sama Cloud? Host. Oh ini udah mulai? Udah. Halo semuanya, baik lagi kita di episode yang ini harusnya bakalan super hot nih kan, panas banget. Karena kita kedatangan satu buah tamu yang sangat spesial. Kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial karena nggak ada orang ini, nggak ada Avi Talk Pak. Hari ini kita ditemenin sama siapa dong? Saya hari ini co-host, Iya. Coco Romedal. Coco Romedal, dan hari ini kita sudah kedatangan Ketum APVI, Iya. ya kan, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Ketum Coco Aryo. Tetap Coco. Ketum Coco Aryo ya. Gue juga nggak paham, tapi dari dulu dipanggilnya Coco memang sebelum gue panggil dia Ketum. Gitu ya. Iya. Ketum, apa kabarnya Ketum? Baik. Luar biasa ya. Kemana-mana tuh pembawaannya mukanya udah ketum banget emang. Iya, memang ketum kita ini. Ini apaan ini host pakai celana pendek? Pakai kaos. Lihat ketum Iklan kita. wah kacau. Iklan wah kacau. Tolong nanti di ini ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Hari ini kita punya bintang tamu spesial AVI Talk. Terima kasih sekali karena Ketum Mario akhirnya AVI Talk sudah bisa ada dan kita bisa mendevelop semuanya. Dan yang terpenting adalah jasa yang paling besar yang sudah diberikan oleh Ketum Mario untuk industri Indonesia itu. Kita harus ingat bahwa kita legal tahun 2018. Yoi. Itu di bawah kepemimpinan beliau. Iya. Mantap. Kalau pada saat itu nggak ada, mungkin kita nggak legal. Kalau ya Pada saat mungkin itu. kalau ketuanya Ini udah bubar nih. beda. Industri vape mungkin Karena udah waktu bubar. itu kita di ujung telur di ujung tanduk. Iya. Bener-bener. Karena pada saat itu posisinya kalau buat teman-teman yang belum tahu, kita pada saat itu di black campaign banyak pihak. Ya intinya kita mau dibuat tidak legal dari segala aspek. Tapi akhirnya kita berhasil survive dan legal. Akhirnya. Tom, lo sebenarnya nyemplung ke dunia vape tuh dari tahun berapa gitu? Di 2014 kalau nggak salah ya, 2014 lagi, ya? 2014 ya. Iya. Gitu, di 2014 ya gue awalnya gue tahu vape itu kebetulan dari saudara gue gitu, dia nyoba vape gitu, terus gue lihat ada peluang yang oke gitu. Waktu itu gue nyoba-nyoba bareng Budi JVS juga gitu, gue nyoba, gue bertiga sama kakak gue yang Mas Eko, gue bertiga. Tadinya gue mau ngejalaninnya bareng lah, bertiga lah, gue adik kakak bertiga jalanin. Akhirnya gue discuss, Budi mau jalan sendiri, akhirnya Budi jalan sendiri, gue jalan sama Mas Eko
gitu. Nah dari situ ya Itulah awal akhirnya Indonesia Vapor. Indonesia Dan Vapor. store pertamanya di STC Senayan. desa Senayan. Iya, saya udah belanja dari zaman itu. Toko retail ya berarti ya. Toko retail dulu. Dan toko retail yang barangnya tuh high-end semua zaman itu. Oh iya. Zaman itu tuh yang Manhattan, luar biasa koleksi Manhattan itu Indonesia Vapor. Pokoknya yang nge-vape di Indonesia Vapor tuh anaknya gaul banget deh pokoknya. Sosialita. Iya. Sosialita Jakarta gaul ya. Dulu yang jaganya Sandi Paus dong. Gimana mau nggak gaul? Tapi perjalanannya akhirnya lu kan sebelum jadi ketua umum ya Tum ya. Lalu sempet di kepemimpinan di periode sebelum lu jadi ketua tuh lu jabatannya apa ya Tum ya? Jadi wakil. Wakil ketua Dari pertama, pada saat eranya Om Ray ya. Oh enggak, pertama kan Patrick. Oh iya, Patrick. Nah, yang keduanya di Ray gue jadi wakil juga. Oke, kemudian baru berikutnya jadi ketua sampai sekarang. Udah periode kedua. Udah nih. periode kedua. Periode kedua. Dan gua rasa periode kedua membuktikan bahwa memang market, pasar, stakeholder masih membutuhkan beliau. Betul ya? Iya, Makanya betul. ada periode kedua. Yoi. Kerja terus ya. Pas lagi susah-susah. Iya. Periode pertama kena cukai, regulasi. Periode kedua kena pandemi. Ya selanjutnya udah tinggal enak aja nih. Iya, selanjutnya tinggal enak. Bisa periode ketiga nggak sih? Nggak bisa. Bisa ya. Terakhir. Tapi kalau melihat situasi sekarang itu, sekarang kondisinya banyak toko retail yang merasa apa ya? Mereka itu merasa terpukul oleh pandemi. Dan kadang mereka merasa bahwa market penjualan ini menurun, mereka merasa daya beli menurun dan lain sebagainya. Tanggapan lu terhadap hal itu gimana? Ya kalau retail sih kita bisa sadarin juga ya, maksudnya kita ekonominya juga lagi seperti ini juga gitu ya. Kita nggak bisa kita lihat sebelah mata aja, memang sih ekonominya secara keseluruhan juga turun gitu, di dunia turun, di Indonesia juga turun gitu. Nah kita ya sekarang gimana caranya kita ngadepin pandemi ini gitu, dengan stylenya berbeda, dengan online kah, dengan strategi-strategi yang lain gitu. Betul. Ya contohnya kayak toko lo aja gitu, lo bisa survive bagus di masa pandemi ini kan Iya, gitu. iya. Gitu ya, harusnya yang toko-toko lain gitu nggak nyerah gitu aja gitu. Betul. Dia lihat pandemi gini diem aja, nggak bikin pergerakan apa-apa gitu. Harusnya contoh toko-toko yang bisa survive lah yang ada sekarang gitu. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat di dunia yang berubah begitu cepat. Biasanya kalau ada kasus atau ada pandemi, biasanya ada opportunity lain yang tercipta kok. Ya, di mana ada masalah, di Iya. situ ada peluang. Kamu muridnya Jack Ma ya? Itu quote Jack Ma. Emang iya? Iya. Oh. Di mana ada masalah, di situ ada peluang. Gak kenal-kenal banget sama dia. Elon Musk gue kenal nih. Kamu ada kripto ya? Elon Musk gue kenal. Ya itu poin bagus karena teman-teman banyak toko yang di masa pandemi justru meraih rapor terbaiknya, ya kan? Tapi ada juga yang justru memang terjun gitu. Dalam arti kita nggak bisa salahin keadaannya, bahwa kita yang memang harus bisa beradaptasi, kita yang memang harus bisa evolve, merubah strategi, melakukan manuver-manuver yang tepat supaya bisa tetap survive dan berkembang. Tapi balik lagi, gue rasa itu semua yang bisa terjadi bagi orang-orang yang memang mimpinya dan goalsnya besar dalam industri ini. Benar, sepakat gue. Ya kan? Nah kalau lu nih sebagai ketua umum dan pengusaha, sebenarnya goals lu untuk industri ini, untuk company lu, vape lah di Indonesia secara general tuh sebenarnya mimpi lu tuh gimana sih Adrian? Ya kalau gue lihat gini, karena gue selalu ngukurnya itu dari, karena kita kan sebenarnya ini kan alat pengganti gitu ya, alat pengganti Iya. gimana caranya para perokok itu beralih ke vape ini gitu kan. Nah sekarang targetnya tuh sebenarnya jauh gitu. Kalau kita lihat perokok sekarang ada 80 juta, sekarang kita cuma 1 juta gitu, anggaplah 1 juta, 1,5 juta. Berarti kita potensinya tuh masih ada 80 kali lipat dari sekarang gitu. Betul. Itu yang gue lihat gitu. Gue mau targetnya sampai situ gitu. Kalau 50% juga masih 40 kalinya dari sekarang gitu. Jadi kita tuh masih jauh banget gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa dikembangin dengan segala macam cara sebenarnya ya. Itu harus semuanya juga harus sepakat, kita juga punya mimpinya harus setinggi itu gitu. Nggak yang kayak sekarang segini juga cukup, sekarang nggak bisa gitu. Semua harus sama lah. Pokoknya harus semangat ya. Yang di atas sama yang di bawah, mimpi dan visi harus sama. Harus Jangan sama. sampai yang di atas mimpinya Gede tapi yang bawah loyo. Iya, nggak bisa. Iya. Dan itu bukan cuma tugas asosiasi semata, tapi tugas semua stakeholder, semua pengusaha, pedagang, siapapun kalian yang berkecimpung di dunia vape termasuk vapernya, itu tugas kita semua. Kalau impiannya memang 10-15 tahun lagi bahwa inilah yang namanya rokok konvensional, itu bisa kita wujudkan.
bukan yang nggak bisa, itu bisa kita Bisa wujudkan. diwujudkan. Cuman kita lakuinnya sama-sama dengan visi yang sama. Iya. Visi yang barusan dibilang sama Tom Mario. Iya. Mungkin garda terdepannya industri ini kan toko retail ya. Nah, toko retail ini justru yang nggak boleh loyo kalau pada zaman-zaman seperti ini gitu. Karena apa? Banyak kok produsen-produsen yang menciptakan, misalnya Ketum dia keluarin produk namanya U-Pen, terus U-Pot, terus lu U-Pot keluarin pot packer dan lain sebagainya. Itu kan alat yang murah ya, yang cukup murah, dan itu harusnya yang Dan jadi peluang untuk vape store. Dan banyak nggak disadarin Ayo, bahwa ayo. sebenarnya dia yang nge-vape sekarang dengan pot system itu Itu jauh lebih murah daripada ngerokok. Benar. Betul. Jauh Benar. lebih murah. Benar. Jauh lebih murah. Andai semua toko di campaign-campaign videonya dan lain-lain bisa menyampaikan itu aja, sebenarnya piringan pizzanya atau jumlah vapersnya akan semakin besar, bertambah semakin masif. Karena oke, daya belinya susah, kasih tahu mereka bahwa vape lebih murah bro, gitu loh, ya kan? Sebenarnya, cuman terkadang banyak pengusaha yang lupa ngelihatnya lagi apa ya? Kayaknya lagi zamannya Ayo ya, kayaknya lagi zamannya Iya, begitu latar Freebase ya, cari duitnya di sana, ayo sikat. Iya. Padahal sebenarnya pintu masuk vapor tuh harus dijaga. Benar. Iya. Iya. That's why makanya U-Pods tetap berkomitmen, dan Nah. teman-teman lainnya tetap berkomitmen. Tadi kan ngomonginnya tentang asosiasi terus nih, Ketum nih. Kita coba kulik dari sisi pebisnisnya. Gue tuh penasaran banget, kenapa Ketum dari zaman 2 tahun lalu keluarin U-Pot, terus sekarang yang U-Pen itu kenapa masih insist di situ? Sedangkan di industri ini tadi yang seperti Rom bilang, lagi zamannya Ayo, ini lagi zamannya device, pakainya freebase. Nah, boleh nggak tuh diceritakan routingnya gitu? Ya, kalau dari U-Pods itu gue tujuan awalnya memang gimana caranya gue pengen memperbesar marketnya vape gitu. Jadi gue tuh nggak ngeliat dari awal tuh, gue memang udah gue bilang sama tim gue gitu, gue nggak mau lo liatnya industri vape-nya sekarang gitu. Target market lo tuh bukan industri vape lo gitu. Target market lo adalah si perokok ini gitu. Gimana caranya yang lo hajar itu si perokoknya ini buat beralih gitu. Jangan industri vape-nya anggap bonus, gue bilang gitu. Anggap bonus buat kita gitu. Jadi kayak misalnya iklan gue semuanya, advertising semuanya, gue arahnya itu gue pengennya harusnya keluar industri vape gitu. Bukan ke vapers Lagi gitu. Nah, gue pengennya arahnya ke sana gitu. Nah, karena tadi gue bilang tujuannya kita ada 80 juta perokok yang kita harus ajak beralih gitu. Nah, itu yang menurut gue ya itu yang harus kita kejar gitu, yang memang yang harus kita kejar itu gitu. Oke. Bener. Itu makanya sebenarnya sederhananya gini. Quantity dari liquid itu akan jauh lebih besar, akan jauh lebih memberikan profit kepada seorang pengusaha ketimbang main pot system. Betul nggak tuh? Ya. Pot system orang belinya sekali tuh, beli pot nih. Tapi beli liquidnya berkali-kali sampai potnya umur istilahnya, ya kan? Kenapa kok pengusaha-pengusaha pot yang komitmen itu tetap masih mau main dan ngeluarin potnya? Nggak ada alasan lain, mereka adalah orang-orang yang memang ngejagain pintu masuk industri ini supaya vaper bisa beralih. Sekarang di ujung, tadi kan lu bilang garda terdepannya toko retail. Bagaimana toko retail bisa membantu kalau ada smokers yang datang, arahkan mereka terhadap sesuatu yang sederhana, yang simple, yang mirip dengan rokok sehingga mereka bisa beralih, ngejemput Betul. mereka, baru ajarkan tentang hal lainnya. Benar. Iya. Bukan baru datang mau beralih ke vape dikasihnya exo. Bingung mereka kan? Mas, ini kawat boleh pakai kawat jemuran nggak? Itu pertanyaannya tuh. Iya. Repot. Jadi kasihlah mereka sesuatu yang sederhana, yang simple, ya kan? Itulah alasannya kalau gue jujur ya, kenapa pot packer masih ada, U-Pods masih ada. Gue yakin gue sama Ketum jawabannya sama. Kita ngejagain pintu masuk karena mimpi besar kita buat industri itu very big. Iya. Yang gue pengen bahas juga nih tuh, gue sering ketemu sama pengusaha atau pedagang toko yang ngomongnya kayak gini tuh, kayaknya vape, bisnis vape nih paling 6 bulan 1-2 tahun lagi udahan nih. Dan itu gue dengar dari 2013 sampai 2021. Dan itu terjadilah terhadap mereka yang ngomong seperti itu. Sedangkan orang-orang yang bahasanya berbeda, 10-15 tahun lagi, company gue bakal segede gini nih. Iya. Industri ini akan jadi kayak gini nih, dan gue punya tempat di situ kayak gini nih, dan terjadilah buat mereka, gue yakin. Karena kan apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Betul. Cuma ini kan bahasa yang lucu. Iya. Kayaknya sisa 2 tahun lagi ya. Itu menurut lo gimana tuh, Tum, terhadap orang-orang yang berpikiran begitu tuh? Ya tergantung mindset bisnisnya sih ya. Maksudnya
mereka punya tujuan di sini nih buat apa gitu. Kalau mereka lihat memang dia jauh ke depan gitu ya, mereka bisa bilang ya kayak kita gini, kita nggak ngomongin 1, 2 tahun, 3 tahun atau cuma 10 tahun, enggak, kita ngomongin sampai terus ke depan gitu kan. Kalau ini kalau yang mereka yang memang dia maunya trading cepet aja gitu, yang mereka maunya cepet ya udah gitu, mereka mikir 1 tahun 2 tahun juga udahlah ini bakal inilah gitu. Mereka juga jualnya juga asal-asalan, sistem bisnisnya juga mereka asal-asalan gitu. Nah itu yang nggak mikirin brand value-nya itu kan. Ya, contoh-contohnya kayak gitu, yang nggak mikirin brand value-nya itu yang mikirnya pendek gitu. Iya, yang ngejarnya cuan doang istilahnya. Pokoknya gue untung. Selamanya kalian akan jadi kutu loncat, selamanya kalian akan jadi tikus yang hobi nyari lubang. Istilahnya gitu kan. Bener. Berbeda sama orang yang memang hobinya bangun fondasi bisnis masa depan, dream big, berbeda sikapnya. Nah itu yang harus diperbaiki dari banyak pengusaha atau pemain di dunia vape Indonesia. Bener. Itu banget. Wash your brain using a sunlight or Mama Lemon. Ini kan Apvi lagi mau keluar liquid nih. Dan liquid ini kan kemarin disayembarakan. Awal mula dari liquid ini kok tiba-tiba kenapa ada sayembara liquid, kemudian liquidnya akhirnya diproduksi. Ya liquidnya kebenaran yang satu ini nih yang lagi gue pakai juga nih. Ya kan? Kenapa sih awal mulanya ide ini muncul tuh? Biar teman-teman yang nonton bisa tahu tuh. Ya ini sebenarnya liquid ini kan bukan liquid pertamanya Apvi gitu. Betul. Ini liquid ini kita penyempurnaan dari liquid sebelumnya lah gitu. Iya. Penyempurnaannya bukan dari rasa tapi ya ini liquid keempat. Ini bukan penyempurnaan rasa tapi ini penyempurnaan sistemnya. Gimana caranya? Kemarin itu kita banyak yang kita pikirin, ada dari keuntungannya, dari keuntungan distributor, dari macam-macam. Kemarin sekarang ini gimana caranya kita lihat problemnya tuh ada apa sih di industri vape gitu. Nah kita lihat dari problem itu gitu, problemnya itu kita angkat. Nah kita lihat solusinya adalah di sini gitu. Gimana caranya liquid ini beredar dengan baik, didistribusikan dengan baik, dan harganya terjaga gitu. Dan bisa solve the problem. Apa yang dilakukan Apvi bisa menjadi percontohan supaya bisa solve the problem sekarang gitu kan. Benar. Maksudnya kan. Iya. Gue rasa kalau pedagang-pedagang udah nangkep lah. Karena intinya ya gue open-openan aja deh. Price war terjadi di semua industri. Tapi ada barang-barang yang bisa menjaga price war-nya, ada barang-barang yang tidak. Dan sistem yang dibuat oleh Liquid ini adalah sistem yang betul-betul akan memberikan kenyamanan kepada vapor dan juga toko. Karena price war akan teredam dengan sistem yang ada di Liquid ini. Begitu ya Tum ya? Sehingga itu bisa menjadi percontohan yang untuk semua produsen lainnya supaya bisa lebih berkomitmen dan mengikuti caranya supaya bisa menjaga industri ini jadi lebih baik. Bener ya? Kurang lebih ringkasannya. Itu banget tuh. Itu yang kita perlu banget tuh Kak. Ya kan? Itu bagus sih. Buat percontohan. Jadi yang lainnya ikut lah. Harusnya yang lain kalau ini harusnya bagus ya hasilnya ya. Nanti pasti ikut produsen, distributor, akhirnya ngerti cara mainnya itu gini untung kok gitu. Iya. Dengan begini untung, menguntungkan semua pihak dan gue juga untung gitu loh. Jangan ya kalau sekarang kan mungkin karena tidak ada contoh yang apa ya? Ada bentar ya contohnya dicontohkan oleh rival. Ya akhirnya gue gengsi lah mungkin. Rival sopo? Ya rival sesama pemain, sesama produsen, ya kan. Tapi kan ini contohnya by Apvi. Ya, ini yang dicontohkan oleh Apvi. Tapi yang gue senang juga karena banyak pengusaha dan produsen yang sudah mulai menerapkan hal yang serupa tapi tak sama. Tapi metodenya kurang lebih goalsnya sama. Iya. Bahwa ada trackingnya, ada ininya dengan gayanya mereka masing-masing. Jadi harusnya sih memang fine. Dan ini eksklusif buat member Apvi ya? Iya, eksklusif hanya untuk retailer member Apvi. Jadi hanya toko-toko member Apvi yang bisa menjual liquid ini. Iya. Dan liquid ini di brandingnya gila-gilaan loh Dika. Ini liquid di brandingnya luar biasa loh. Itu dari semua lini dari atas sampai bawah sampai atas. Kalau sampai nggak di branding, kalau nggak di branding luar biasa, kena evaluasi. Iya nggak? Gue lagi ngiklan. Ini lagi bagian dari brandingnya. Kenapa dipatahin? Ini lagi ngiklan loh. Lagi ngiklan ya. Tapi beneran memang brandingnya itu semua lini disikat. Jadi harusnya memang liquid ini dan secara rasa, gue pribadi gue menikmati sekali nih. Ini gue pakai beneran, sumpah demi apapun ini isinya liquid itu. Ya
Ya kan? Jadi benar-benar, dan gue enjoy banget terhadap liquidnya. Jadi menurut gue ini liquid yang memang enak banget sebenarnya. Sebenarnya enak banget dan belum pernah ada rasa yang seperti ini. Jadi harusnya ini memang Jadi kalian pamungkas harus lah. nanti kalau udah beredarnya kapan sih? Hah? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Jadi kalian harus cobain. Buat yang vapers, yang top lu harus cobain nyetop. Beli, bukan cobain punya temen lu. Lu jangan cobain punya temen lu, beli. Cobain dulu boleh lah. Cobain boleh. Cobain boleh, tapi habis itu beli gitu. Buat teman-teman toko member Afi yang kepengen nyobain testernya juga, bisa juga hubungin ke admin kita ya, Tun ya. Bener. Bener ya? Iya. Mereka bisa admin bisa buat minta tester segala macam bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa tuh. Jadi kalian nggak beli kucing dalam karung anggapannya. Dan kalian juga bisa pakai tester itu untuk ngasih ke customer-customer kalian juga nyobain. Gue coba. Ya, gue nggak tahu lidah kalian beda apa enggak, tapi buat gue ini rich banget rasanya. Bukan rich brand Giga ya. Ini rich banget, Ya. rich banget. Lo brewer kan? Layering ya. Layernya tuh rich Layering. banget. Iya. Complicated but rich. Bisa dibilang kayak orang ini mencoba membuat liquidnya itu masterpiece gitu. Oke, brandingnya sangat bagus. Mantap. Raw medal memang terbaik. Enggak, beneran. Beneran. Ya tapi Cok, ini bukan liquid gua loh. Nggak, tapi emang Gua benar. ngomong adanya. Gue pun ngicipin ini layernya berasa. Iya. Dan sekarang udah mulai jarang ya apa ya produsen yang concern terhadap layer rasa. Biasanya kan hobi yang mainstream. Biasanya ya udah yang lain pada main rasa A udah gue ngikut Gua aja. ikut. Rasa B pada ngikut. Lo lagi nyindir orang ya? Apa? Lagi nyindir orang. Sebenarnya nggak niat nyindir sih. Oh, kalau kesindir ya maaf. Cuman kalau sindir ya maaf ya. Kalah. Liquid gue kan masih sedikit. Nah ini ya beda lah gitu loh. Jadi ada experience vaping yang ini kayak bring back zaman-zaman liquid US. Iya, benar. Gua. Tapi lebih classy. Ini lebih classy daripada Liquid liquid US classy kan? Iya, ini lebih Gitu. classy lagi. Ini Indonesian version of USA liquid. Apa sih? Liquid US yang di Indonesia kan yang pas terhadap selera rakyat Indonesia menurut gua gitu. Bisa bisa. Dan jangan lu tesnya dijilat ya. Lu benar-benar bisa lu ngedapetin banget tuh feel. Iya, maksudnya baru ngerti rasanya. Iya. Maksudnya baru ngerti rasanya. Kalau cuma dijilat mungkin ya nggak akan keluar layeringnya. Lu harus inhale, exhale, harus merasakan. Kira-kira apa yang mau lu sampaikan tuh buat teman-teman yang lagi nonton, pengusaha, vapor atau apapun itu? Kayaknya perlu ditanya dulu nih. Apa? Kenapa apa ya maksudnya? Kenapa orang atau kenapa pengusaha di industri vape, pengusaha yang vape di Indonesia ini harus join API tuh? Coba. Iya, itu penting Itu tuh. penting tuh. Tumben lu pinter lo. Wah. Kalau yang ngomong kita nih biasanya ya. Nih, biar Ngomong ketemu ke gue nih, langsung. nih. Iya. Ya pokoknya intinya gini, kalau ya kenapa lo harus join API ya? API kan sebagai wadah nih, sebagai wadah buat para pelaku usaha untuk di situ isinya untuk berdiskusi, untuk menambah link gitu. Retailer cari distributor cari produsen. Nah ini kan linknya semuanya akan nambah gitu. Terus banyak lagi, kita ada program-program kayak pelatihan, ada pelatihan vaporista, pelatihan pengusahanya. Kenapa di API ini kita bikinnya kan nggak cuman terpusat di Jakarta aja. Kita bikin di daerah-daerah, ada pengurus daerah. Pengurus daerah ini untuk mengurusi di daerahnya masing-masing. Contoh kalau misalnya satu pengusaha di daerah dia berjalannya sendiri, ini kan nggak akan terarah gitu. Mereka nggak akan tahu info yang baik buat usahanya dia gitu. Dengan adanya pengurus daerah, pesannya itu akan tersampaikan gitu. Dan kalau mau ada diskusi, ada masalah, itu bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Dan selain itu juga kita kan punya suara, jadi semua member API ini punya suara untuk ke pusat ini, untuk gimana caranya untuk memperjuangkan si industrinya ini gitu, untuk ke pemerintah dan kemanapun gitu. Nah kalau misalnya kita nggak ada di asosiasi, contoh misalnya dari pengusaha A, mereka punya suara, mereka langsung menyuarakan sendiri ke pemerintah gitu, contoh ke Kementerian Keuangan atau ke presiden sekalipun, mereka nggak akan didengar gitu. Tapi di saat dia di dalam satu industri, di dalam satu asosiasi, ini adalah jalan gitu, jembatan untuk kita semua bersuara untuk ke pemerintah gitu. Dan itu pentingnya asosiasi, khususnya API gitu, itu sih. Dan terutama karena AFI memiliki jumlah member yang terbanyak, sehingga suara AFI itu sangat didengar oleh pemerintah. Bukan karena AFI ya, tapi karena
mewakili paling banyak suara dari para pengusaha di Indonesia. Iya, benar. Iya. Itu. Dan kalau misalnya kalian ngerasa mungkin, Duh, kayaknya gue pengen nyampein sesuatu, tapi kok kayak gue nyampeinnya ke siapa ya, atau ke apa ya? Kalian ini jangan pernah sungkan untuk langsung hubungin pengurus-pengurus API atau muka-muka ini deh, gak usah jauh-jauh. DM aja langsung, pasti dibales, pasti diladeni. Bener. Kendalanya apa, mau teleponan kapanpun. Di Facebook juga Pasti diladeni akan kok. Hah? Di Facebook juga Di Facebook juga diladeni. Dengar-dengar Facebooknya mau dihapus ya, bener gak? Mau bikin baru ya? Gimana itu aja dah. Nah, gimana ketum aja ya? Iya, iya, iya. Ya, Baru pokoknya juga ya. intinya sebenarnya buat teman-teman yang mungkin sudah eksis di API, tapi mungkin merasa kayak kok mau bersuara susah apa segala macam, itu hilangkan itu karena mediumnya banyak. Jadi lu mau DM IG, lu mau dari Facebook atau langsung mau DM ketum, langsung DM Promedal, DM gua Andika gitu ya. Itu kita akan menyampaikan kita akan menampung itu semua dan pasti akan kita langsung bawa ke pusat. Dan biasanya setelah teleponan sama pengurus, biasanya apa yang ditanyakan oleh retailer atau teman-teman tuh biasanya langsung terjawab di tempat. Biasanya Ya, biasanya. sepengalaman kita nerima telepon, kita udah tahu nih jawabannya apa gitu. Karena terkadang terjadi miskomunikasi doang sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan di atas tidak tersampaikan ke bawah. Bukannya karena tidak disampaikan, tapi karena namanya pernah lihat quiz yang orang satu ngomong kedua, ketiga, keempat, kelima Iya. jadi beda. Itulah problem saat ini sebenarnya. Jadi kalian juga boleh langsung direct ke orang pertamanya, tanya aja langsung. Dan kalian gue yakin akan ketemu solusi-solusinya. Betul, setuju. Ya, kita hari ini berbincang dengan sangat berbobot, saya rasa ya, luar biasa sekali karena kita punya bintang tamu ketua umumnya langsung. Iya. Yang punya API Talk, guys. Yang punya Afi Talks, betul. Yang mungkin kan tetap kalian-kalian. Kita yang kerjain. Iya, kita yang kerjain. Pokoknya kita ikut komando ketum aja. Iya, kita yang komando pokoknya. Nah, kalian di toko-toko API, retailer, pebisnis juga sama, harus ngikut dong. Bener dong. Kita satu Ya, suara. Iklimnya jadi bagus, iklimnya jadi hijau. Kita ini pengusaha di Indonesia tuh harus bisa berpikir seperti ini. Kita itu pack of wolves. Kita itu kumpulan serigala dan ada alfanya. Ketika alfa yang berpikir untuk A, maka semua harus berpikir untuk A. Hanya dengan begitu, pack of wolves ini benar-benar bisa menguasai teritori yang besar itu. Setuju. Ya kan? Jadi kita tuh memang harus komit benar-benar dan kita harus percaya sama alfanya dan kita harus ngikut dan support habis. Itu yang terpenting. Betul. Jadi jangan malah sebaliknya kan, ada orang yang kadang gila panggung. Ada orang yang kepengen cari muka, cari ini itu untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Yang kayak gitu-gitu pasti akan selalu ada. Tapi ya lupakan orang-orang kayak gitu. Ya bekerjalah dengan orang-orang yang lurus dan selama kita lurus, kita positif, kita akan ketemu dan ngobrol sama orang yang positif juga. Betul. Ya luar biasa sekali obrolan hari ini. Terima kasih sekali Pak Ketum atas waktunya. Thank you. Sama-sama, Tuh. sama-sama. Sampai ketemu dan kita akan sama-sama yang pasti Liquid Afi harus bisa sukses. Kenapa? Karena ini bisa Amin, jadi amin. percontohan yang bagus. Benar. Bisa siapa tahu jadi titik balik industrinya kembali meroket lagi yang seperti sebelum pandemi. Kembali ke titik Amin. itu aja ya kan. Amin, amin, amin. Itu nikmat itu ya. Iya. Mama Mia Lisa. Sebelum pandemi ya. Seperti sebelum Pandemi sekarang udah mau 2 tahun Jadi gitu. pandemi tadi kedua. Ini karena mumpung pandemi udah mau beres, jadi ini saat yang tepat untuk memulai fondasi kalian lagi untuk bisa get back to it. Iya. Semangat. Ya, thank you banget buat yang udah nonton. Yang nonton di YouTube bisa like, subscribe, share, komen. Kemudian yang nonton di Instagram, kalau nggak full, makanya nonton di YouTube-nya. Thank you banget ya udah menghabiskan waktu kalian untuk hal yang berguna. Saya Ramudal cabut, Andika cabut, dan terima kasih sekali lagi Ketum Mario. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa berbuat kebaikan.